Hah, helaan nafas berat dari 4 orang yang langsung meletakkan kepalanya ke atas meja kantin. Jam sudah menunjukkan pukul 12:05. Tanda sudah masuk jam istirahat. Di mana siraman rohaninya? Ejek Farhan yang dengan santainya membuka bekal yang ia bawa. Seketika gue ngerasa menyesal mau jadi chief accounting. Keluh Pak Aris yang usianya sudah lebih dari 30 tahun, tapi gayanya seperti anak ABG. Bersyukur loh mas, bisa naik jabatan, sahut Cecil yang wajahnya seperti manusia tanpa nyawa, karena baru pertama kali mendapatkan semburan magma kemarahan seorang bara. Gila, sampai nangis Steffi lo, ucap Tommy yang tadi saat dia masuk ke ruangan bara dan langsung disambut suara tangis Steffi. Kena mental breakdance kali dia, hahaha. Baru kali ini ya dia kena semprot bos, tanya Aris, membuat ketiganya menggeleng. Walau ya, mereka sedikit yang merasa senang karena Steffi akhirnya dapat karma setelah sering melimpahkan masalah kepada orang lain. Down banget tuh, gue aja yang cowok gini, ngeri ngelihat Pak Bara marah begitu, apalagi para cewek-cewek ini. Ketiga perempuan itu mengangguki ucapan Aris. Akhirnya setelah bertahun-tahun kerja dapat SP juga gue. Aris menghela nafas, yang membuat Cecil ikut menghela nafas. Benar saja, iya, Aris dan Steffi mendapatkan SP1 karena dianggap melalaikan pekerjaan. Bye-bye bonus. Cecil melambai seolah mendadahi sesuatu yang pergi menjauh darinya. Terus udah diapain Kar? Tanya Cecil yang tadi melihat wajah kusut Karina saat keluar dari ruangan sang bos. Gue dimarahin gara-gara typo. Terus dia ngancam bakal potong gaji gue kalau masih typo juga. Jelasnya membuat teman-teman seperjuangannya itu berohriah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, wajar sih dia marah. Coba pikir, beliau yang paling capek di sini. Gue udah hampir 13 tahun kerja di sini. Dari perusahaan ini masih sepetak, sampai sekarang punya cabang hampir di seluruh Indonesia. Dari yang cuma produksi set spring bed, sampai sekarang produksi furniture, bahkan bisa bikin pabrik plastik. Dan semua terjadi setelah Pak Bara jadi direktur. Kebayangkan gimana beratnya beban beliau, gimana capeknya dia. Jelas Aris yang memang sudah bekerja selama belasan tahun di sini. Kadang gue ngerasa Pak Bara itu the real boss di sini. Coba bayangin kalau Pak Bara nggak jadi direktur marketing. Mungkinkah perusahaan ini bakal sebesar ini? Mungkin nggak kalian bakal kerja di sini? Semua fokus mendengarkan ucapan Aris yang memang ada benarnya. Pak Bara aja malam masih nanyain ke Pak Tegar, gimana Pak produksi hari ini? Capai target? Ada kendala dan lain-lain? Gimana Aris? Ada kendala dengan penagihan? Coba bos yang lain. Boro-boro, taunya terima bersih. Karina terdiam mencerna ucapan Aris. Ya, benar. Kalau bukan Bara direkturnya, akankah dirinya yang diterima menjadi sekretarisnya? Karena hanya lulusan S1 akuntansi, tanpa pengalaman. Bahkan dia bukan lulusan dari universitas dengan akreditasi A, tapi dia bisa diterima di perusahaan ini. Perusahaan yang bergerak di bagian furniture, yang setiap tahunnya mencapai omset ratusan miliar. Bukankah seharusnya ia bersyukur, walaupun Bara gila kerja, dia tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai bos, dan selalu memberi Karina bonus yang lebih. Tapi emang koplak sih itu si Herman, bisa-bisanya dia nilai uang sebanyak itu. Gila emang, kurang baik apa coba perusahaan ini? Motor dikasih, gaji gede, insentif jangan ditanya. Tiap tahun kalau perjualan bagus, dikasih reward yang gak main-main dari Pak Bara.
Masih aja maruk, cecar Cecil. Setuju dengan ucapan Farhan. Namanya juga manusia, yang duit banyak dikit ditilep. Karina mengetuk ruangan Bara sembari membawa proposal yang sudah ia perbaiki. Permisi Pak, ucap Karina, yang hanya dijawab dahaman oleh sang bos. Ini proposalnya, sudah saya perbaiki. Dan mengenai jadwal Bapak, saya sudah menjadwalkan ulang untuk 2 hari ke depan. Tapi ada sedikit kendala. Pertemuan dengan investor proyek produk plastik kita tidak mau diundur. Saya sudah membujuknya, tapi mereka tetap tidak mau. Jelas Karina, yang sudah bersiap akan disembur. Tapi nyatanya, Bara hanya mengiyakan dan menyuruh Karina untuk segera keluar. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 3 sore, dan Bara tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Itu si bos sudah makan siang belum ya? Tanya Karina pada dirinya sendiri, sembari celingkukan melihat ke jendela kaca ruangan Bara. Tadi seingatnya, ia tidak melihat ada bekas wadah makanan atau piring di atas meja Bara. Karina yang merasa Bara belum makan siang, berinisiatif memesan nasi padang kesukaan Bara. Bapak sudah makan? Tanya Karina, membuat Bara yang sedang fokus memfilter ke berkas yang berserakan di atas mejanya, melihat ke arah suara, kemudian berganti melihat ke arah jam dinding. Sepertinya belum, jawabnya singkat, membuat Karina berjalan keluar mengambil nampan berisi nasi yang tadi ia pesan. Kalau gitu, makan dulu Pak, nanti sakit, katanya sembari meletakkan nampan tadi di meja kursi tamu ruang Bara. Bara yang melihat itu berjalan ke tempat Karina. Tadinya ia tidak merasa lapar, tapi saat Karina mengingatkannya, barulah ia merasa lapar. Kamu sudah makan? Karina mengangguk. Sudah Pak. Terima kasih, ucap Bara yang kembali diangguki oleh Karina, berharap mood sang bos membaik setelah perutnya terisi. Duduk, perintah Bara membuat Karina yang tadinya hendak kembali ke tempatnya mengikuti perintah Bara. Walaupun pada akhirnya ia hanya melihat Bara makan dalam diam. Terlihat jelas raut lelah di wajah tampan itu. Karina, seru Bara. Iya Pak, kagetnya karena tumben sang bos memanggilnya Karina, bukan Nana seperti biasanya. Kalau sudah jam pulang, kamu langsung pulang aja, katanya, membuat Karina menatapnya bingung. Tidak biasanya bosnya begini, terlebih lagi saat ada masalah seperti ini. Tapi Pak, bukannya kerjaan Bapak masih banyak ya? Itu kan kerjaan saya, bukan kerjaan kamu, balas Bara yang bukannya membuat Karina senang, malah membuatnya merasa tidak nyaman, seolah Bara sengaja tidak memberinya pekerjaan. Tapi Pak, silakan keluar, saya mau lanjutin kerjaan. Makasih makanannya. Karina terdiam, menoleh ke arah Bara, yang tampak kembali sibuk dengan tumpukan kertas yang berserakan di atas mejanya. Karina merasa aneh, karena biasanya Bara akan meminta bantuannya untuk memfilter data-data itu. Tapi kali ini ia melakukannya sendiri. Bahkan seharian ini, Bara tidak memberikannya pekerjaan tambahan. Selain proposal produk plastik, Karina hanya mengatur ulang jadwal Bara. Karina menghela nafas saat keluar dari ruangan Bara. Sekilas melihat kembali dari jendela kaca saat sang bos terlihat kewalahan memfilter data-data penjualan dari setiap sales yang jumlahnya ada ratusan dari seluruh cabang perusahaan. HP Karina bergetar, menampakkan nama Bu Irda di layarnya. Ada apa gerangan HRD manajer menelponnya? Seingat Karina, ia tidak membuat masalah.
Selain membuat Bara marah padanya karena typo. Tidak mungkin kan dia diberi SP hanya karena typo? Dengan cemas, Karina berjalan ke ruang HRD. Menerka-nerka, ada apa gerangan Bu Irda memanggilnya? Seruan dan tanyaan dari karyawan yang ia lewati hanya dijawabnya dengan senyuman. "Sore Bu," sapa Karina saat masuk ke dalam ruangan HRD. "Duduk Kar." "Ada apa ya Bu, saya dipanggil?" Bu Irda tersenyum lembut, seolah menenangkan Karina yang tampak tegang. "Kamu ada masalah sama Pak Bara?" tanya Bu Irda, membuat Karina menggeleng ragu. Seingatnya dia tidak ada masalah apapun selain typo tadi pagi. Coba diingat lagi. Kayaknya nggak ada sih Bu. Selain beliau marahin saya karena typo, nggak ada masalah lain kayaknya. Jelas Karina lagi, merasa tidak punya masalah apapun. Beneran? Karina mengangguk mantap. Emangnya kenapa Bu? Bu Irda menghela nafas. Tadi pagi Pak Bara nelpon saya. Dia minta saya panggil kamu. Kata beliau kamu mau minta dipindahkan jadi sekretarisnya Pak Alek. Karina terdiam, mengedipkan matanya beberapa kali. Kalau dia salah mendengar apa yang diucapkan wanita parubaya di hadapannya ini. Apa ini ada hubungannya dengan sikap aneh Pak Bara hari ini ya? Pikir Karina. Ah! Karina berteriak frustasi di tangga darurat. Sejenak melepaskan rasa tak nyaman dalam dirinya. Ini bos kenapa sih? Pikir Karina, tak habis pikir. Pantas saja kelakuannya ambigu hari ini. Karina menggigit bibir bawahnya, mencoba berpikir bagaimana baiknya. Dia diberi kesempatan untuk berpikir dulu sebelum memutuskan mau pindah atau tetap menjadi sekretaris Bara sampai kontraknya berakhir. Karina duduk di tangga dan mulai memilah baik dan buruknya menjadi sekretaris Bara atau menjadi sekretaris Pak Alek. Mentok otak gue, ucapnya lelah sendiri. Bingung harus bagaimana. Dengan langkah gontai, Karina kembali ke meja kerjanya, mulai membereskan meja sesuai titah Bara. Jika jam pulang tiba, dia disuruh langsung pulang saja, tidak perlu menunggu Bara selesai. Karina mengintip di balik jendela kaca ruang Bara. Tirainya tertutup, membuatnya menerka-nerka apa yang sedang sang bos lakukan saat ini. Dan apakah dia harus lapor untuk pulang, karena sekarang sudah waktunya jam pulang. Samar-samar terlihat Bara yang masih sama, berkutat dengan kertas yang terlihat berserakan di atas mejanya. Dengan mantap Karina mematikan komputer dan mengambil tasnya, siap untuk pulang. Tok tok tok. Karina masuk ke ruang Bara tanpa menunggu pria itu menyuruhnya masuk. "Pak, saya izin pulang," ucap Karina saat tepat berada di hadapan Bara. Dan seperti sebelum-sebelumnya, entah mengapa hari ini Bara lebih banyak berdehem daripada berkata ketus, dan kadang menyebalkan seperti biasanya. Karina masih berdiri ragu akan pulang meninggalkan Bara atau tidak. Ia berjalan ke arah lift dengan gontai, masih berpikir plus-minusnya menjadi sekretaris Bara. "Loh, Kar, tumben." Karina yang sejak tadi berjalan menunduk menoleh ke arah suara. Bu Ana yang bersiap pulang sudah lebih dulu ada di dalam lift, karena memang tempatnya bekerja ada di lantai atas.
Saya harus disuruh pulang. Lah, tumben amat. Kenapa tuh? Udah selesai kerjaan? Karina menggeleng bingung. Apakah pekerjaannya yang sudah selesai atau karirnya sebagai sekretaris Bara yang sudah selesai? Menurut ibu, baikan mana Pak Bara atau Pak Alek? Tanya Karina, butuh pendapat. Bu Ana yang usianya jauh di atas Karina menaikkan alisnya. Di dalam lift memang hanya ada mereka berdua, karena hanya para bos dan sekretarisnya yang boleh memakai lift khusus ini. Kenapa bertanya begitu? Karina sesaat ragu. Pengen tahu aja. Karina menunggu dengan seksama jawaban dari orang yang sudah sangat lama bergelut dengan dunia persekretarisan ini. Pak Bara, jawabnya saat terdengar dentingan suara tanda lift sudah sampai di lantai yang mereka inginkan. Alasannya? Bu Ana berpikir sejenak. Ya, emang sih kelihatannya gila kerja, tapi bonusnya gede kan? Candanya. Bu, saya serius loh ini nanyanya. Nanyakan mana? Bosnya Pak Alek atau Pak Bara? Ini ya, semua bos itu punya karakternya masing-masing. Contoh, Pak Alek itu orangnya kurang teliti. Jadi, kalau apa-apa, harus berkali-kali ngeceknya. Kalau marah jangan ditanya. Cuma istrinya yang bisa menangin. Nah, kalau Pak Bara, cuma kamu selaku sekretarisnya yang tahu. Memang saya mengerti. Pak Bara itu terlihat suka sekali bekerja. Tapi coba kamu pikir, mungkin saja dia bekerja sekeras itu supaya banyak karyawan kita ini masih tetap bisa digaji dan bertahan hidup pada perusahaan ini. Jelas Bu Ana. Belum lagi Pak Bara itu nggak pernah pelit dan perhatian sama karyawannya, termasuk kamu kan? Karena berpikir sejenak. Benar sekali, kalau sang bos terkadang menyebalkan, tapi dia selalu memperhatikan Karina. Contohnya kondisi saat ini. Karina yakin Bara hanya mengikuti ucapan yang Karina lontarkan semalam. Dengan semangat, Karina menyalami tangan Bu Anu yang nampak kaget dengan perlakuan tiba-tiba gadis itu. Terima kasih Bu pencerahannya. Saya mau balik ke atas lagi, ucap Karina cepat sembari berlari kecil kembali ke lift. Karina, panggil Bu Anu, heran. Namun Karina sudah lebih dulu menghilang di dalam lift. Karina membuka pintu ruangan Bara, masuk tanpa mengetuk seperti biasanya. Bara bahkan tidak sadar saat Karina masuk sampai saat gadis itu meletakkan tasnya di kursi di sampingnya. Barulah Bara sadar ada seseorang di hadapannya. Bara menatap heran. Kenapa masih di sini? Katanya mau pulang, tanya Bara saat melihat Karina yang sudah duduk berhadapan dengannya. Saya tuh sebenarnya lagi marah sama bapak, tau nggak? Karina menyipitkan matanya, memasang wajah seolah-olah sedang kesal. Bara mengerutkan dahinya, bingung. Memangnya dia melakukan apa sampai membuat Karina marah? Gak usah masang muka sok gak berdosa begitu deh. Saya tahu bapak minta Bu Irda mindahin saya. Jelas Karina yang membuat ganjalan di hatinya sedikit berkurang. Bara menghela nafas menatap sekretarisnya, kemudian menyandarkan badannya ke sandaran kursi. Bukannya kamu yang mau, katanya membuat Karina makin kesal. Ayolah, apakah bosnya ini ingin mengajaknya bertengkar? Pikir Karina. Kapan saya minta? Tanya Karina tak terima. Semalam,
Kalau kamu lupa, saya kan cuma bercanda, Pak. Kenapa malah diseriusin? Bara hanya menghela nafas. Mungkin terlalu lelah untuk sekedar meladeni Karina. Lalu, saya akan tetap jadi sekretaris Bapak sampai kontrak kerja saya selesai. Jawab Karina mantap. Terus, kenapa kamu gak pulang sekarang? Yakin nih gak butuh saya bantu. Karina melirik ke atas meja Bara yang berantakan. Kalau dikerjain berdua, bisa lebih cepat loh. Bara mengangguk setuju. Karina tersenyum melihat jawaban Bara. Entah mengapa, ada perasaan lega saat melihat Bara mau menerimanya lagi. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya Karina siap lembur. Hari sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Saat Karina sampai di rumahnya, seperti biasa, tadi mereka makan tengah malam sebelum pulang. Jadi, makan Karina bukan 2 kali sehari, tapi 4 kali sehari. Makasih, Pak. Sudah mau mengantar saya pulang, ucap Karina. Entah mengapa dia tidak merasa kesal, walau pulang jauh dari jam kerja. Bara mengangguk singkat. Karina hendak menutup pintu saat Bara kembali bersuara. Besok berangkat kerja, saya jemput, ucapnya. Sebenarnya bukan hal baru, Bara mau menjemput Karina. Kalau sebenarnya apartemen Bara dan kontrakan Karina berbeda belokan, alias tidak sepenuhnya searah. Oke, Pak. Jam 9 ya. Kali ini Karina menatap heran. Jam 9, Pak. Iya, kamu istirahat aja. Bapak bukan sengaja kan? Karena menatap curiga. Bosnya ini seharian sudah aneh, sekarang makin aneh lagi kelakuannya. Sengaja. Karina mengangguk. Iya, itu bukan bagian dari upaya menjadikan saya sekretaris Pak Alex. Curiganya. Bara melepas sabuk pengamannya, mencadangkan badan ke arah jendela tempat Karina sedang berdiri. Tak, satu sentilan sukses mendarat di keningnya. Sakit, Pak. Dia mengusap kepala yang terasa perih. Masuk sana, jangan banyak tingkah. Karina mencebik. Bara baru saja KDRT padanya. Bisa dibilang KDRT kan? Pikirnya. Ingat, besok jam 9. Karina mengangguk kemudian memperhatikan mobil Bara yang berjalan jauh. Dasar bos aneh, empatnya kesal. Bersambung.